Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat kuis menggunakan Google Form untuk kegiatan pembelajaran di sekolah. Yang pertama kali, pastikan laptop yang Anda gunakan itu tersambung dengan internet. Pertama kali dibuka adalah Google Drive. Jadi akun Google yang sudah tersambung dengan laptop itulah yang kita gunakan sebagai database untuk menyimpan pembuatan Google Form sebagai kuis kegiatan pembelajaran. Baik, yang pertama ini adalah tampilannya dari Google Drive. Kemudian kita buat folder baru. Ini untuk menyimpan, misal kita beri nama kelas dalam jaringan 7A. Buat kita tunggu sampai foldernya keluar. Nah, ini kita klik. Kemudian kita klik ini lagi, baru, kemudian lainnya, kemudian kita pilih Google Formulir. Kita tunggu, sedang dipersiapkan Google Formulir. Jadi Bapak Ibu yang ingin menggunakan Google Formulir untuk kegiatan ini, alangkah baiknya memang harus dibuatkan foldernya terlebih dahulu melalui Google Drive, email, atau akun Google masing-masing. Nah, ini kan kosong tadi, nanti otomatis Google Form-nya akan masuk di dalam sini. Ini adalah tampilan Google Form-nya. Kemudian kita tulis judul di sini. Contohnya soal latihan UH Seni Budaya A. Deskripsi formulir bisa dituliskan isilah biodata kalian secara benar. Ini adalah untuk pertama kali. Biasanya kita meminta biodata siswa tersebut, nama lengkap. Jangan lupa di sini diberikan centang wajib diisi. Kita tambah form lagi. Ini adalah menu untuk menambah form. Kelas. Kita pilih menunya melalui jawab ini. Kita pilih drop down. Jika itu kelasnya banyak, maka berilah 7A, kemudian 7B, 7C, dan seterusnya. Wajib kita simpan. Mungkin ini untuk istilah biodatanya, jadi tidak usah terlalu banyak, cukup nama dan kelas. Biasanya ada nomor absen juga. Kemudian kita pilih menu ini, tambahkan bagian. Nah, ini adalah bagian pertamanya, tampilan untuk biodata siswa. Kemudian yang di bagian kedua adalah pelatihan soal. Deskripsinya boleh kita tulis, pilihlah
jawaban yang paling tepat. Kita tekan tanda plus ini untuk menambahkan soal. Barulah kita di sini dibuatkan soal. Contohnya yang tidak termasuk dalam kategori seni adalah musik. Ini kita contoh saja ya. Terus kita contoh saja membuat 2 soal saja. Media. Kita contoh saja, soalnya ini adalah 2 soal. Tapi Bapak Ibu biasanya untuk mengerjakan soal ini bisa menggunakan 10 soal, 15 soal. Kemudian soal ini kita atur sebagai kuis. Caranya bagaimana? Klik di sini setelan, kemudian tekan kuis. Klik di sini. Nah, ini sudah pengaturan ke kuis. Kita boleh mengizinkan responden untuk melihat jawaban yang benar ketika setelah mengerjakan. Tetapi alangkah baiknya jika form ini dikerjakan untuk berulang-ulang, jadi kita boleh menggunakan pilihan ini untuk tidak bisa dilihat oleh siswa. Namun jika ini menjadi ujian semester atau ujian yang sifatnya 1 kali pakai, boleh menggunakan jawaban yang benar ini bisa dilihat oleh responden. Presentasinya, ini kalau mau soalnya diacak, bisa diklik atau tampilkan status progres. Pesan konfirmasi, ini jika anak-anak sudah mengerjakan, kemudian biasanya di akhir pekerjaan akan muncul tulisan pesan konfirmasi. Bisa kita tulis sendiri sesuai dengan keinginan Bapak Ibu guru. Kita tulis, terima kasih dan tetap semangat belajar. Ini adalah setelan umum. Biasanya Bapak Ibu kita minta anak-anak itu mengumpulkan alamat email atau batasi ke 1 tanggapan. Namun ini karena keperluan untuk pembelajaran, jadi tidak usah mengumpulkan alamat email, dan melalui 1 email itu tidak kita batasi. Jadi bisa dibuka secara berulang-ulang untuk kegiatan belajar. Ini pengaturan sudah selesai, simpan. Kemudian dari soal ini kita atur terlebih dahulu kunci jawaban. Nah, ini kunci jawabannya adalah permainan. Kemudian kita atur poinnya. Jika itu poinnya bergantung dari jumlah soal, jika 20 soal biasanya menggunakan 5. Ini kita contohkan menggunakan 50 poin. Kita klik selesai. Wajib diisi, ini juga perlu ditekan. Selanjutnya nomor 2, kunci jawabannya juga diatur. Media dari seni tari adalah gerak.
Kita atur poinnya 50. Untuk poin itu bergantung dari Bapak Ibu guru tentang pembobotan nilai. Silahkan bisa diberikan poin berapa dari masing-masing soal tersebut. Nah, ini sudah selesai. Saya akan hanya memberi contoh 2 soal saja. Kemudian selanjutnya adalah kita atur atau kita kirim formulir ini dengan cara melihat linknya. Kita boleh perpendek. Nah, ini adalah link yang dikirimkan kepada siswa. Jadi melalui link inilah yang dikerjakan siswa dari hasil formulir yang kita buat. Ini di copy dan dipaste di grup kelas masing-masing. Contoh tampilannya kurang lebih nanti seperti ini. Nah, ini adalah tampilannya. Kita coba dulu jawaban dari nama lengkap contohnya. Putra, kita pilih kelas 7. Kemudian tekan berikutnya. Dari sinilah dijawab soal. Kita anggap ini jawabannya adalah nomor 2 gerak. Jika sudah selesai siswa mengerjakan, maka tekan kirim. Ini adalah tampilannya. Kemudian siswa juga bisa melihat skor hasil pekerjaan mereka dengan cara menekan ini. Nah, ini adalah skor yang dihasilkan oleh siswa. Ini adalah tampilan yang bisa dibuka oleh siswa. Kemudian, tahap selanjutnya adalah Bapak Ibu guru akan menerima laporan hasil pekerjaan siswa melalui menu respon di formulir. Kita klik responnya. Nah, siswa yang sudah mengerjakan akan muncul respon ini. Jadi, nanti kegiatan formulir itu diakses oleh siswa itu akan muncul di sini. Jadi Bapak Ibu bisa melihat hasil pekerjaan dan tidak usah mengoreksi satu persatu. Yang akan keluar di menu respon ini adalah hasil pekerjaan dari siswa. Kita tunggu dulu. Nah, ini adalah responnya yang bisa Bapak Ibu download atau unduh dari laporan ini. Kita tekan titik 3 ini di ujung, kemudian download tanggapan. Sambil menunggu downloadnya. Ini adalah laporan yang Bapak Ibu terima untuk mengoreksi nilainya. Kita buka dalam bentuk Excel.
atau kita ekstrak dulu. Jadi kalau laporannya masih berbentuk RAR seperti ini, jadi diekstrak terlebih dahulu dengan cara klik kanan, ekstrak here, nanti otomatis filenya akan keluar. Ini adalah laporannya, karena tadi hanya ada satu laporan, jadi Bapak Ibu akan melihat skor ini. Ini adalah hasil jawaban dari siswa. Ini boleh kita hapus karena kita tidak perlu mengoreksi hasil pekerjaan, karena yang kita ambil adalah nilai skornya. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah hasil yang kita terima. Jadi waktunya juga bisa kita lihat skornya ini berapa yang diraih oleh siswa tersebut. Kemudian nilai-nilai ini kita rekap menjadi nilai akhir dari tugas siswa. Demikian yang bisa saya jelaskan bagaimana cara membuat kuis di dalam Google Drive menggunakan Google Form sebagai kegiatan evaluasi pembelajaran atau metode untuk membuat soal online. Jadi kita tutup, kemudian di drive yang Bapak Ibu miliki akan muncul nanti form itu dan akan tersimpan sewaktu-waktu. Jika ingin dibuka, maka harus membuka Google Drive tersebut dan membuka foldernya. Demikian yang bisa saya jelaskan, semoga bermanfaat dan bisa memberikan variasi dalam kegiatan pembelajaran di kelas Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi